قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهج واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia, di tempat yang penuh berkah, di Masjid Al-Khairat, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kesehatan, kekuatan untuk senantiasa menghambakan diri kepadanya, menuntut ilmu yang kita tahu bersama. Menghadiri majelis ilmu adalah sebuah ibadah yang sangat dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita motivasi teman-teman sekalian, kita sampaikan bahwa tujuan kita datang di majelis ilmu tidak lain kecuali untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kemudian kita datang di majelis ilmu tidak lain kecuali untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, kita datang ke majelis ilmu tidak lain kecuali untuk bagaimana mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah, konsisten di dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari pembahasan buku 175 Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak ada cita-cita tertinggi seorang mukmin mukminah kecuali bagaimana dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan amalan pertama yang mengantarkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini amalan yang paling terbaik dari seluruh amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surganya. Apa itu teman-teman sekalian? At-tauhid. Bagaimana seorang hamba mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, dan bagaimana seorang hamba bisa mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bahas masalah tauhid, ini pembahasan yang sangat panjang, pembahasan yang sangat luas. Cukuplah saya ingatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau sebutkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari segala bentuk-bentuk kesyirikan besar dan kecilnya kesyirikan tersebut? Minta tolong, ada di motor ana itu buku, ana di motor ada tergantung di motor merah Yamaha. Siapa bisa sebutkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selamat dari segala bentuk-bentuk kesyirikan kecil dan besarnya?
Kalau kita mau bahas kesyirikan, ini pembahasan yang luas ya. Maka seorang hamba hendaklah senantiasa menghafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ada yang hafal? Doa supaya selamat dari kesyirikan, apa doanya? Ada yang hafal? Saya enggak tahu. Seorang muslimah harus dan wajib untuk menghafalkan doa ini. Bagaimana antum bisa selamat dari bentuk-bentuk kesyirikan kalau antum tidak hafal doa ini? Siapa yang hafal doanya? Siapa yang hafal doanya? Hafal? Enggak ada. Ada yang hafal doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan dan aku tahu itu adalah sebuah kesyirikan. Dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah dari segala bentuk-bentuk kemaksiatan, segala bentuk kesyirikan, dosa, bid'ah yang aku tidak ketahui sehingga aku jatuh padanya. Ya, hafal doa ini. Ya. Ini sangat membantu kita teman-teman sekalian, terkhusus di dalam meninggalkan kesyirikan itu sendiri. Nah, ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada pertemuan kita kali ini kita akan masuk pada pembahasan amalan yang kedua yang disebutkan di dalam kitab ini, 175 jalan menuju surga. Sekali lagi, amalan-amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga sangat banyak. Tapi saya akan sebutkan saja poin-poin atau amalan-amalan yang penting yang kita ketahui, yang harus kita ketahui berkaitan dengan ibadah yang agung, yang itu bisa membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua, ini adalah amalan yang kalau dikerjakan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ibadah yang agung, namun sebagian dari kita, sebagian besar kaum muslimin lalai dari amalan ini, ibadah ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, ada sebuah penyesalan yang mereka ada penyesalan yang itu terucapkan dari lisan mereka. Sebuah penyesalan ketika mereka masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka meninggalkan amalan ini, lalai dari amalan ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati ala sa'atin marat bihim." Laisa yatahassaru ahlul jannati illa ala sa'atin marat bihim wa lam yadhkurullaha fiha. Tidak ada sebuah penyesalan yang disesali oleh penduduk surga ketika mereka masuk ke dalam surga, kecuali ada satu saat, satu waktu ketika mereka di dunia, mereka lewati waktu ini, ternyata waktu-waktu yang mereka lalui ini mereka tidak isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sangat banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir itu adalah ibadah yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mudah sebenarnya, tapi banyak kita lalaikan. Banyak kita lalaikan ini. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan yang kedua yang kita akan bahas pada malam yang berbahagia ini di tempat yang penuh berkah. Amalan yang kedua itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayat Muslim, "Innahu la yaghanu ala qalbi
wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang menutupi hatiku sehingga membuat aku malas. Wa inni la astaghfirullah fil yaum, dan aku beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam sehari itu mi'ata marrah, 100 kali. Ini menunjukkan kepada kita perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah ini, bahwa ibadah ini, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang agung. Ya. Dan sebaik-baik zikir kan banyak, dan sebaik-baik zikir adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan doa-doa memohon ampun kepada Allah, itu sangat banyak. Tapi tidak semuanya kita akan bahas. Kita ingin sebutkan saja istighfar yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hafalkan doa ini, kita hayati, kita renungi, kita pahami nilai-nilai yang terkandung di dalam istighfar ini, maka insya Allah ini sebuah modal yang besar untuk menjalani kehidupan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya sebaik-baik istighfar dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Namun teman-teman sekalian, sekali lagi kita katakan bahwa hadis tadi yang menunjukkan bahwasanya istighfar itu adalah ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 100 kali dalam sehari. Nabi katakan, innahu la yagunu ala qalbi. Aku kadang merasakan malas sehingga aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika merasakan malas, Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini amalan yang rutin yang tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungi di dalam Al-Qur'an, dalam surat Asy-Syarh, ayat yang sering kita dengarkan, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Maka seorang hamba itu, jemaah sekalian, kalau dia merasakan lemah, seorang hamba itu ketika dia merasakan malas untuk beribadah, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manfaat dari istighfar ini? Untuk bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dosa-dosa ini yang menyebabkan kita malas. Makanya Allah menyebutkan, ya, wa wada'na anka wizrak, wahai Muhammad, kami telah ampuni dosa-dosamu. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kenapa? Dosa-dosa itu yang membuat punggungmu itu berat. Itu yang membuat kita itu malas beribadah, sulit untuk menegakkan sholat, ya, menegakkan ibadah-ibadah. Karena apa? Dosa-dosa yang memberatkan itu, teman-teman sekalian. Maka perlu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus istighfar? Ada dua alasan. Kenapa seorang hamba itu harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus memohon ampun terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita syukuri. Nikmat-nikmat Allah begitu banyak, teman-teman sekalian, yang Allah curahkan kepada kita. Dan semua nikmat itu sulit untuk kita syukuri. Sulit. Makanya salah satu hikmah ketika kita keluar dari toilet, apa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari toilet? Ghufranaka, Masya Allah. Setelah lalu antum tidak tahu, ya. Ghufranaka, apa artinya ghufranaka? Apa artinya ghufranaka? Apa artinya ghufranaka? Antum bilang ghufranaka. Ketika antum keluar dari toilet, antum keluarkan kotoran, antum buang air kecil, buang air besar, keluar dari toilet, antum mengucapkan ghufranaka. Apa ghufranaka?
ya Allah ampunilah aku ya Allah. Kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena ketika kita mengeluarkan sesuatu kotoran dari tubuh kita, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kotoran-kotoran itu tertahan di dalam tubuh antum, bagaimana? Akan melahirkan penyakit-penyakit yang banyak. Makanya ketika kotoran-kotoran itu mudah keluar dari jasad kita, tubuh kita, dari perut kita, itu sebuah nikmat yang kadang kita lalai untuk kita syukuri. Makanya kita ucapkan apa? Ghufranaka ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Jadi nikmat itu kadang kita tidak tahu itu nikmat ya. Kadang kita remehkan, keluar saja begitu. Tanpa mengucapkan ghufranaka ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Kenapa? Sebab di dalam toilet kita tidak bisa apa? Tidak bisa memuji Allah. Beristighfar di dalamnya sehingga kita keluar, ini nikmat yang Allah berikan, kita memohon ampun kepadanya. Jadi itu pertama, kenapa kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan, dan nikmat-nikmat itu sulit untuk kita syukuri. Yang kedua, kenapa harus beristighfar teman-teman sekalian? Karena banyaknya hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditegakkan oleh seorang hamba. Banyak hak-hak Allah yang tidak bisa ditegakkan dengan sebenar-benarnya oleh seorang hamba. Makanya kita harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita, yang itu kita tidak bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya. Contoh salat. Ada di antara kita ini ketika melaksanakan solat, kita laksanakan solat itu dengan betul-betul, dengan sebenar-benarnya, kita khusyuk dari pertama takbir sampai kita salam, sempurna solatnya. Ada banyak kekurangan. Jangankan begitu teman-teman sekalian, baru di awal takbir Allahu Akbar, pikiran langsung melayang-layang. Toh teringat fulana, toh teringat ada barang yang tertinggal di rumah, melayang-layang pikiran ini jemaah sekalian. Pikir ini, pikir itu. Ini di dalam sholat. Di dalam sholat. Makanya setelah sholat itu apa yang disyaratkan? Ya, yang pertama kali kita ucapkan setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang diucapkan? Istighfar, bukan Alhamdulillah. Kebanyakan kita dengar dari imam-imam diucapkan apa? Alhamdulillah. Yang diucapkan pertama kali istighfar. Karena pada saat kita melaksanakan sholat itu kita banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Makanya ditutupi dengan istighfar. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ada seorang alim ulama yang bernama Talq bin Hubayb rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, inna huquqallahi a'zam min an yakuma bihal ibadu, wa inna ni'amallahi akthar min an tuhsa, walakin asbihu ta'ibin wa amsu ta'ibin. Kata beliau, hak-hak Allah itu sangatlah agung, besar, dan nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak yang ini tidak mampu untuk dihitung oleh hamba-hambanya. Hak-hak Allah begitu besar yang sulit untuk dikerjakan oleh seorang hamba, ditegakkan oleh seorang hamba, dan nikmat-nikmat Allah begitu banyak untuk dihitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka apa yang harus kita lakukan? Ini pesan beliau. Talq bin Hubayb mengatakan, walakin asbihu ta'ibin wa amsu ta'ibin. Hendaklah yang kalian lakukan ketika masuk di pagi hari, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk di sore hari, beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa kita lakukan untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam mensyukuri nikmat, di dalam menegakkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa jemaah sekalian? Istighfar. Dan itulah yang dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu dari kalangan sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in.
Mereka dahulu ketika melaksanakan solat malam, selesai dari solat malamnya, apa yang mereka lakukan teman-teman sekalian? Beristighfar kepada Allah. Kata Allah, mustaghfirina bil ashar. Dan mereka senantiasa memohon ampun di waktu sahur. Artinya setelah mereka melaksanakan solat malam, yang mereka lakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Padahal di pagi hari mereka orang-orang yang rajin berpuasa di siang hari, orang-orang yang hebat di dalam bersedekah. Masuk di malam hari mereka solat malam. Di sepertiga malam terakhir sebelum masuk waktu fajar, mereka solat malam dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selama berapa tahun berdakwah? Berapa tahun berdakwah beliau? Berapa tahun berdakwah? Nabi berapa tahun berdakwah? Berapa tahun Nabi berdakwah? Hah? 40 tahun? Belum berdakwah? Berapa tahun belum berdakwah? Hah? 23 tahun rinciannya. Mekah berapa tahun, Madinah berapa tahun? Sudah benar 23 tahun. Mekah berapa tahun? Madinah berapa tahun? Mekah 13 tahun. Madinah? Masya Allah. Bagi dua itu hadiah. Masya Allah. Mana lagi hadiah lain? Saya kasih. Sadis. Nah. Dua 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah, 13 tahun di Mekah. Dakwah tauhid. Kemudian hijrah ke Madinah 10 tahun hukum-hukum. Nah, selama 23 tahun Nabi SAW berdakwah dan berhasil beliau berdakwah ketika penaklukan kota Mekah. Turun ayat, "Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Apa Allah sebutkan setelah itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lihat, Nabi SAW setelah berhasil berdakwah, Allah perintahkan beliau SAW untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya, yang ibadah-ibadah itu ditutup dengan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teman-teman sekalian berkaitan dengan istighfar. Dan istighfar itu doanya sangat banyak, dan kita akan mempelajari satu doa istighfar yang ini merupakan sebaik-baik istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebaik-baik istighfar? Sayyidul istighfar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar an yaqulal abdu, sebaik-baik istighfar yang paling utama. Sekali lagi, bentuk-bentuk istighfar itu banyak sekali doa-doa ya, ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ingin membahas satu istighfar yang paling utama dan yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan sayyidul istighfar yang paling utama an yaqulal abdu, seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
Ini sebaik-baik istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi lanjutkan, man qalaha fi awwalin nahar, siapa yang membacanya di waktu pagi hari, muqinan biha, dengan penuh keyakinan, famata min yaumihi qabla an yumsi fahuwa min ahli jannah. Kemudian sebelum masuk di waktu sore hari dia mati, ajal menemui orang tersebut, maka kata Nabi SAW, dia termasuk penduduk surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha wa huwa min ahlil jannah. Siapa yang membacanya di waktu sore hari dan dia meyakini doa ini, bagaimana orang bisa meyakininya dengan sebenar-benar keyakinan kalau dia tidak ilmui doa ini, istighfar ini? Makanya kita bahas. Dia baca di waktu sore hari dengan penuh keyakinan, dia ilmui doa ini, istighfar ini, bukan sekedar dibaca. Tadi kan saya sudah tanya, doa keluar dari toilet, antum bilang gufronak, ditanya apa itu gufronak, antum diam. Cuman sekedar kita ucapkan gufronak, tapi kita tidak ilmui apa ucapan gufronak itu. Gufronak itu, aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Banyak sekali zikir-zikir yang keluar dari lisan-lisan kita ini, banyak kita ucapkan, tapi kita tidak ilmui doa tersebut, istighfar tersebut. Nah, ini kita mau belajar sama-sama. Sebaik-baik istighfar yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diucapkan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah, kalau diucapkan di sore hari, dia ilmui doa ini, sebelum masuk di pagi hari dia mati, fahuwa min ahli jannah, maka dia termasuk penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Hafalkan doa ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang hafal doa ini? Saya kasih 2. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar ini selain antum? Jamaah di sini, teman-teman di sini, siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Antum kalau ucapkan zikir ini pagi dan petang, antum mati masuk surga. Yang penting antum ilmui. Banyak kita dapati sebagian kaum muslimin, dia ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, betul? Bahkan ini kan zikir juga kita kepada Allah, tapi mereka tidak ilmui kalimat tauhid ini la ilaha illallah, hanya sekedar keluar dari lisan. Siapa yang hafal? Ada yang hafal Sayyidul Istighfar? Oke, sekali lagi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jangan tinggalkan Sayyidul Istighfar ini di pagi hari dan sore hari. Oke, siapa yang hafal? Makanya sering saya sampaikan, kalau mau datang di majelis ilmu itu bawa catatan. Antum bukan Imam Syafi'i, sekali dengar langsung dihafal. Itu kan? Itu sebagian orang datang di majelis ilmu, ya, dia merasa seperti Imam Syafi'i, sekali dengar langsung dihafal. Makanya dia tidak bawa catatan. Itu makanya bawa catatan, ada faedah-faedah penting dicatat. Oke, ada doa yang wajib untuk kita hafal, Sayyidul Istighfar. Ya, kalau mungkin sulit untuk dihafalkan, yang penting antum sudah ada catatan, wajib untuk dihafal. Pertanyaan, siapa yang hafal? Antum hafal? Oke. Saya kasih 2. Oh, antum sudah ada ini ya? Oke. Masya Allah. Artinya
Ah, itu kan. Banyak dari kita begitu kan, hafal zikir-zikir tapi tidak tahu artinya, kita tidak ilmui. Nah, itu masalahnya di situ. Bagaimana dia menjadi sebuah sebuah doa yang dahsyat, ya, yang bisa mempengaruhi kehidupan kita kalau kita baca tapi tidak kita ilmui. Oke, masya Allah, barakallahu fiik. Dapat nanti antum hadiahkan sama teman atau siapa yang Baik, teman-teman sekalian, ini perlu kita pelajari bersama. Makanya datang di dalam riwayat yang lain, Nabi katakan ta'allamu saydal istighfar, kata Nabi. Pelajari dan ilmui saydul istighfar itu. Istighfar yang terbaik dan paling utama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ya Allah, anta rabbi, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau ya Allah. Wa ana abduka, khalaqtani wa ana abduka, engkau ciptakan aku dan aku adalah hambamu, engkau Rabbku dan aku ini hamba yang lemah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku senantiasa berada di atas perjanjian kepadamu dan janjimu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala dosa-dosa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku akui semua nikmat yang datang kepadaku. Wa abu'u laka bi dzanbi, aku akui dosa-dosa yang aku lakukan. Faghfirli, ampuni ya aku, berikan ampunanmu kepadaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali engkau. InsyaAllah kita akan jelaskan lebih detail apa maksud dari kandungan Sayyidul Istighfar ini insyaallah setelah azan dikumandangkan. Baik, azan dulu.
Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita akan bahas, kita akan ilmui Sayyidul Istighfar ini, sebaik-baik istighfar yang paling utama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, an yaqulal abdu, hendaklah seorang hamba ucapkan doa ini, Allahumma anta rabbi. Allahumma, ini kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, artinya ya Allah, ya Allah, wahai Allah, panggilan. Dan kalimat ini, kata ini Allahumma la tusta'mal illa fi talab. Kata-kata Allahumma ya Allah ini tidak digunakan kecuali untuk meminta. Makanya keliru kalau ada orang yang mengatakan Allahumma ghafurur rahim. Ya, itu salah dan keliru. Karena kata-kata Allahumma itu untuk apa? Digunakan litolab, permintaan kita kepada Allah. Yang artinya ya Allah, wahai Allah, panggilan. Jadi digunakan untuk permintaan. Kalau ada orang mengatakan Allahumma ghafurur rahim. Ya Allah, wahai Allah, engkau adalah Ghafur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu keliru. Jelas ya? Allahumma anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Ini kata para ulama, iqrarul abdi, pengakuan seorang hamba bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang diibadahi, Rabbnya, Rabb satu-satunya yang diibadahi olehnya. Konsekuensi dari ucapan kita ini, Allahumma anta rabbi, ya Allah, ya anta rabbi, engkau adalah Rabbku. Konsekuensinya kalau kita katakan, kita akui bahwa Allah itu adalah Rabb kita yang mengatur kehidupan kita, yang menciptakan kita, konsekuensinya seorang hamba itu siap diatur oleh Allah. Kalau dia katakan Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, siap diatur, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Makanya sifat orang yang beriman itu ketika dihadapkan dengan aturan-aturan Allah, ucapan mereka apa? Sami'na wa ata'na. Karena dia katakan Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Rabbku, Tuhanku, sesembahanku yang aku sembah, maka aku siap untuk diatur. Engkau perintahkan aku untuk sholat 5 waktu, aku akan laksanakan sholat 5 waktu. Engkau perintahkan aku untuk menghadiri majelis ilmu, aku akan mendatangi majelis ilmu. Engkau perintahkan aku untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku siap untuk ittiba kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Banyak sekarang ini ya, orang katakan Rabbku adalah Allah. Tapi bersamaan dengan itu kita lihat contoh kecil, solat kaum muslimin saat ini. Solat kaum muslimin saat ini banyak yang ditinggalkan, amburadul solat mereka saat ini. Banyak orang yang meninggalkan solat 5 waktu. Dan ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu generasi yang akan datang setelah generasi yang terbaik. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahawat. Kata Allah, setelah generasi yang terbaik akan datang satu generasi yang sifat generasi ini adaa'us shalat. Mereka sia-siakan salat tersebut. Ya, wattaba'u syahawat, dan mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka. Kata para ulama, generasi ini punya 2 sifat. Pertama apa? Adha'u salat, mereka selalu sia-siakan salat. Dan bentuk menyia-nyiakan salat itu, pertama kata para ulama, dia tinggalkan keseluruhan salat itu, atau sebagiannya dilaksanakan, sebagiannya ditinggalkan. Dan yang kedua, bentuk menyia-nyiakan salat, menunda-nunda salat itu sendiri. Dia tunda-tunda waktu salat. Banyak kita dapati seperti itu. Banyak kaum muslimin yang meninggalkan sholat di zaman ini, di masa ini.
Kalaupun dia laksanakan ya cuma laksanakan sebagiannya, sebagiannya ditinggalkan. Ya, ada juga yang menunda-nunda solat. Balasannya fasawfa yalqawna goya. Kata Allah wattaba'u syahawat fasawfa, mereka akan mendapati kesesatan. Apa kesesatan di sini teman-teman sekalian? Mereka akan dipalingkan dari jalan yang hak, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam salat itu apa permintaan kita? Ihdinas shiratal mustaqim. Coba antum lihat orang-orang yang meninggalkan salat. Betul kata Allah. Allah akan Allah akan palingkan mereka dari kebenaran. Mereka akan mendapatkan kesesatan. Akhirnya kita dapati banyak orang yang meninggalkan salat 5 waktu tersesat. Sebaliknya orang-orang yang menjaga salat 5 waktu mereka istiqamah. Karena di dalamnya mereka senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus di sini teman-teman sekalian? Jalannya para nabi. Jalannya para sahabat, generasi yang terbaik. Ya, itu balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Wa amana wa amila solehan, dia beriman, beramal soleh, mereka itu ulaika yadkhulunal jannata, mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pengakuan seorang hamba ketika kita ucapkan Allahumma anta rabbi, kita akui bahwa Allah adalah Rabb yang kita sembah. Konsekuensinya apa teman-teman sekalian? Siap diatur, siap diperintahkan, siap meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada protes, tanpa berkeluh kesah, mengeluh ya terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illa an. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Anta, kamu ya Allah, engkau ya Allah. Ini pengakuan seorang hamba akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb-nya yang dia ibadahi, maka harus ada yang kedua, penafian dari segala bentuk sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang kedua ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa an. Kalau ada seorang hamba yang dia mengikrarkan, dia katakan Allah adalah Rabbku, namun bersamaan dengan itu masih ada pengakuan terhadap sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidak akan diterima amalan seorang hamba. Maka harus ada penafian. La ilaha illa an, ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau. Satu-satunya zat yang harus kita ibadahi. Semua bentuk-bentuk ibadah harus kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang diucapkan oleh semua para nabi dan para rasul ketika mereka berdakwah kepada kaumnya. Apa ucapan mereka? Di dalam Al-Quran Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59, ucapan para nabi dan para rasul, kalimat yang mulia ini, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, setiap nabi berucap kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi untuk kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan semua para nabi dan para rasul kepada kaum mereka. Ini kalimat yang agung, la ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau. Maka kita tidak meminta kecuali minta kepada Allah. Kita tidak bertawakal, bergantung hati kecuali bergantung kepada Allah. Ya, kita tidak memohon, meminta sesuatu, meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, tempat pelarian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ke kuburan,
tidak bergantung kepada jimat-jimat, benda-benda yang dikeramatkan. Kalau antum katakan la ilaha illa ant, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah, maka jangan bergantung kecuali bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada benda-benda yang dikeramatkan. Ya, banyak sekarang ini benda-benda yang dikeramatkan yang disimpan oleh kaum muslimin. Allah musta'an. Kemudian setelah itu jemaah sekalian, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqtani wa ana 'abduk, ya Allah Engkau ciptakan aku, wa ana 'abduk, dan aku adalah hamba-Mu ya Allah. Maka ini teman-teman sekalian, pengakuan seorang hamba bahwa yang menciptakan dirinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, kata Allah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa ibadah itu jemaah sekalian? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kalian betul-betul menjaga diri dari neraka Allah Jalla Jalaluhu. Itu tujuan ibadah teman-teman sekalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Jadi ucapan khalaqtani wa ana 'abduk, pengakuan seorang hamba bahwa betul-betul Allah yang menciptakan dia dan dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan. Dia bukan hamba makhluk, bukan hamba dunia, bukan hamba harta, ya, dan hamba-hamba yang lainnya, tidak. Kapan seorang hamba dia menjadikan dirinya itu budak dunia, budak harta dan selainnya, maka itu sebuah kehinaan dan kesengsaraan untuk hamba tersebut. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, celaka, binasa, sengsara hamba-hamba dinar dan dirham, hamba-hamba uang, celaka binasa mereka ini. Kata Nabi SAW, in utiya radiya, hamba-hamba dunia itu, hamba-hamba harta itu, hamba-hamba pangkat jabatan itu, in utiya radiya, mereka itu kalau diberikan permintaan mereka, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang-orang seperti itu yang mereka beribadah kepada Allah tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, dan itu sebuah kesyirikan. Hati-hati. Kalau ada seorang hamba yang dia beribadah kepada Allah tapi tujuannya, niatnya untuk mendapatkan dunia, itu sebuah kesyirikan. Banyak kita begitu kan? Datang sholat 5 waktu kalau ada masalah. Kalau stres dengan DP cewek, datang dia di masjid sholat dia. Atau misalkan tadinya dia tidak kelihatan di masjid, tiba-tiba ada pengangkatan misalkan, ingin menjadi seorang pegawai, hadir dia di masjid 5 waktu. Rajin dia berpuasa, sholat tahajud. Ya, karena ada tujuannya apa? Niatnya untuk mendapatkan dunia. Setelah niat ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaannya diwujudkan, diberikan oleh Allah, tidak lagi kelihatan di masjid. Itu hati-hati teman-teman sekalian. In u'tiya radiya, kata Nabi, wa illam yu'ta lam yarda. Tapi kalau tidak diberikan permintaannya, dia marah-marah. Ada orang-orang seperti itu. Dia beribadah kepada Allah, rajin beribadah. Dia minta, ya Allah, berikan aku ini, berikan aku ini. Tapi ketika tidak diberikan oleh Allah, dia marah. Bukti kemarahannya kepada Allah, dia tinggalkan sholat tersebut. Dia marah kepada Allah Subhanahu. Ini kata Nabi, ta'isa wan takasa. Orang seperti ini binasa, kata Nabi SAW. Man kana yuridul hayata dunya, kata Allah, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'maluhum,
wa hum fiha la yubkhasun. Kami akan berikan permintaan mereka. Jadi kalau orang-orang beribadah, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, kata Allah, kami akan berikan. Wa fi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun. Mereka ini dalam kehidupan dunia tidak akan merugi. Tapi kata Allah, ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang seperti ini, dia beribadah kepada Allah tapi tujuannya untuk mendapatkan dunia, dia dapat dunianya, tapi bagian mereka untuk akhirat tidak ada lagi kecuali neraka, kata Allah. Artinya masuk neraka mereka ini. Jadi hamba-hamba dunia. Kalau kita katakan khalaqtani, Allah, ya Allah engkau ciptakan aku, wa ana abduk, dan aku adalah hambamu, kita harus yakini dan ikrarkan bahwa Allah adalah zat yang kita ibadahi, kita adalah hamba, siap diatur dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku senantiasa berada di atas perjanjian kepadamu dan janji balasanmu sesuai dengan kemampuanku. Ini teman-teman sekalian, pengakuan seorang hamba bahwa dia akan senantiasa berada di atas perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perjanjian yang Allah ambil dari kita, teman-teman sekalian? Perjanjian yang Allah ambil dari hamba-hambanya ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Allah mengambil perjanjian dari anak-anak Adam, dari punggung-punggung mereka, kemudian Allah saksikan kepada mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Qalu bala, mereka katakan, iya benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami, sesembahan yang kami sembah selama ini. Ini pengakuan seorang hamba bahwasanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang diibadahi, dan tentunya kita akan beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Sebab Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Jadi Masya Allah, salah satu karakteristik Islam ini, teman-teman sekalian, antum harus ketahui bahwa Islam itu datang dengan syariat yang mudah. Tidak ada yang menyulitkan. Apa kata Nabi? Inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah sekali, mudah. Tidak ada yang berat. Walan yushadda ahadun illa ghalaba. Tidak ada seorang hamba yang dia ekstrim di dalam beragama, berlebih-lebihan di dalam beragama. Artinya ada seorang hamba dia beribadah tidak di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghalaba, kecuali dia akan terkalahkan. Maka Islam itu mudah. Apa yang dibawa oleh Nabi itu mudah, semuanya mudah. Inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah, teman-teman sekalian, tidak akan memberatkan. Makanya pengakuan seorang hamba, dia akan laksanakan janji-janjinya itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kata Nabi, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan dosa-dosaku yang aku perbuat. Kenapa teman-teman sekalian? Karena dosa-dosa itu membuat seorang hamba terhinakan. Yang membuat kita itu berat beribadah karena dosa. Yang menjadikan kita itu ditimpa musibah karena dosa. Yang menjadikan anak kita itu durhaka kepada kita karena dosa. Yang menjadikan istri kita membangkang kepada kita karena dosa. Dosa dan dosa. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala keburukan dosa-dosa yang kita perbuat. Karena dosa itu menghinakan seorang hamba. Maka di sini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebuah doa untuk senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa-dosa yang kita lakukan. Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku akui nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Ini pengakuan seorang hamba terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu
wa ta'ala yang begitu banyak. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa seorang hamba itu hendaknya berada di antara dua keadaan. Hendaklah seorang hamba itu berada pada dua keadaan. Pertama, dia harus akui nikmat-nikmat yang datang kepadanya, dan yang kedua, dia harus senantiasa ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kenapa? Kenapa harus mengingat nikmat-nikmat Allah? Sebab dengan mengingat nikmat Allah itu akan menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau ingat nikmat, itu akan menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah ingatkan nikmat-nikmatnya itu kepada orang-orang sebelum kita, kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Jadi Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa mengingat nikmat-nikmat tersebut. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, nikmat Allah itu begitu banyak, maka janganlah kita menjadi hamba-hamba yang lakanut, kata Allah di dalam surat Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu, kata Allah, lakanud. Sungguh benar-benar dia itu lakanud. Apa itu kanud? Kanud itu teman-teman sekalian, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adalah seorang hamba yang terus mengingat musibah-musibah yang menimpa dirinya dan melupakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu namanya kanud dalam bahasa Arab. Makanya Allah katakan innal insana li rabbih lakanud. Sungguh benar-benar manusia itu lakanud dia. Jangan seperti hamba-hamba, jangan menjadi seperti hamba-hamba lakanud. Hamba-hamba yang kalau datang musibah itu yang dia ingat-ingat, sehingga dia marah kepada Allah. Dia lupakan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepadanya. Padahal kalau kita mau bandingkan antara musibah dengan nikmat, mana yang paling banyak? Nikmat. Harusnya dia syukuri. Terkadang musibah itu nikmat juga. Dia lupakan musibah itu nikmat bagi seorang hamba. Kan kata Nabi apa? Ajaban lil amril mu'min, kan? Sungguh apa Nabi katakan? Ajaban, sungguh mengagumkan perkara orang beriman itu. Kalau dia ditimpa sebuah musibah, dia bersabar. Kalau ditimpa nikmat, diberikan nikmat, dia bersyukur. Ya, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Jadi musibah dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa harta, kesenangan, bisa beribadah kepada Allah, semuanya nikmat dari Allah. Ini yang terkadang dilupakan. Jadi janganlah kanut, kata Allah. Apa itu kanut? Kanut itu cuma ingat-ingat musibah, dia lupakan nikmat Allah yang begitu banyak. Ya. Kemudian kata Nabi SAW dalam doanya, wa abu bidzambi wa abu ulaka bidzambi, ya Allah, aku akui dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Ini pengakuan seorang hamba terhadap pengakuan seorang hamba akan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mengakui dosa-dosanya yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat, ini akan membantu dia di hari kiamat nanti. Kalau ada seorang hamba yang tidak mengakui dosa-dosanya, maka ingat di hari kiamat dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur seorang hamba yang selalu mengingat dosa-dosanya. Ketika dia melakukan dosa, dia ingat kepada Allah, dia beristighfar. Dia akui dosa itu salah, kesalahan yang dia lakukan, makanya dia beristighfar. Kita pernah sampaikan pada pembahasan tafsir Muyassar surat An-Naba bahwasanya hamba-hamba yang beriman itu akan mendapatkan hisab yang ringan. Bagaimana hisab yang ringan itu teman-teman sekalian? Pernah kita bahas kemarin. Apa hisab yang ringan? Siapa yang tahu? Bagaimana hisab yang ringan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman? Kan hisab itu ada yang berat, ada yang ringan toh? Hisab yang ringan itu hisab untuk orang-orang beriman. Bagaimana hisab yang ringan itu? Ayo. Siapa yang tahu? Nah. Ayo,
Kita sudah bahas di surat An-Naba. Ya, terus apa yang Allah perbuat pada hambanya pada saat itu? Iya. Masya Allah, barakallahu fiik. Insyaallah. Baik. Masya Allah. Iya, itu hisab yang ringan bagi orang yang beriman ketika Allah berdua-duaan dengan hambanya. Ya, Allah sebutkan at-ta'rifu dzanban kadza, at-ta'rifu dzanban kadza. Bukankah engkau fulan melakukan dosa ini di hari ini, di jam ini, di bulan ini, di tahun ini? Apa hamba katakan? Benar ya Allah, aku akui dosa itu ya Allah. Dia sudah akui. Maka kata Allah, ghafartu laka. Semua dosa-dosa yang engkau lakukan aku ampuni, sehingga hamba itu dimasukkan ke dalam surga. Makanya hendaklah seorang hamba itu terus mengakui dosa-dosa yang dia lakukan ketika di dunia. Kemudian kata Nabi SAW, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Ya, kata Nabi SAW, wa abu'u laka bidzanbi faghfirli, ampuni dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau ya Allah. Ya, pengakuan seorang hamba bahwa yang mengampuni dosa itu Allah. Faghfirli, abu'u laka bidzanbi, aku akui aku itu banyak dosa ya Allah. Faghfirli, ampuni aku ya Allah. Ini juga faedah untuk teman-teman sekalian, bahwa ketika kita mengikrarkan, mengaku kita ini adalah hamba pendosa, maka jangan meremehkan dan membenci orang lain karena dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena kita sama-sama hamba pendosa. Jadi jangan melihat orang lain yang melakukan dosa, kita remehkan dan kita benci orang tersebut. Tidak boleh, sama-sama kita pendosa. Apa yang kita lakukan? Ketika melihat orang lain melakukan dosa, motivasi dia, ajak dia untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Begitu yang kita lakukan. Bukan menjauhkan dia dari istighfar, dari rahmat dan ampunan Allah. Sebagian orang ketika melihat saudaranya melakukan dosa, bukan dinasehati, diajak untuk istighfar, dicela dia, dibuli habis-habisan dia. Akhirnya apa? Dia terus-menerus pada dosa dan kesalahannya. Hati-hati antum ketika antum benci dan antum bully dia dan terus dia melakukan dosa, sama-sama antum dapat dosa. Makanya ajak orang lain untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadi", demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW, "Laulam tudhnibu", kalau sekiranya kalian itu tidak melakukan dosa, kata Allah, kata Nabi SAW, "La dhahaballahu bikum", maka Allah akan menghilangkan, membinasakan kalian. Kalau sekiranya kalian itu tidak melakukan dosa, Allah akan binasakan kalian. Wala ja'a biqaumin yutnibun thumma yastaghfiruna Allah faghafara lahum. Kalau kalian tidak melakukan dosa, Allah akan binasakan kalian. Allah akan datangkan sebuah kaum yang kaum ini mereka melakukan dosa, kemudian beristighfar kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa mereka. Maka ingat teman-teman sekalian, masuk surga itu bukan harus seorang hamba yang tidak pernah melakukan dosa dan maksiat. Tidak. Syarat masuk surga itu bukan harus seorang hamba yang betul-betul tidak pernah melakukan dosa. Tidak. Kita ini tidak akan lepas dari dosa. Ya, maka seorang yang terbaik itu, kata Nabi apa? Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan kesalahan, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa an. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini pengakuan bahwa betul-betul yang memberikan ampunan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat kita sampaikan dari dari Sayyidul Istighfar
yang ini merupakan amalan yang terbaik, istighfar yang terbaik yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Mata wa mukinan biha. Ketika dia membaca doa ini apa? Dia yakini dan dia ilmui, maka dia akan masuk surga. Kalau dia baca dan dia ilmui, kemudian dia mati, dia masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak doa-doa yang lainnya. Wallahu taala alam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ini amalan yang kedua. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya, amalan yang ketiga yang bisa mengantarkan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa belajar, menuntut ilmu, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua, sebab di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita di dunia ini. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله